Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ari dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Dinda Mutiara Ramadan dan di sini saya tidak sendirian. Saya bersama teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan membahas nih Executive Information System. Nah, apa sih itu? Jadi kita kalau lihat sekarang itu banyak banget data-data yang nggak semuanya langsung bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Nah, disinilah AIS itu berperan, yaitu membantu merangkum data jadi informasi yang lebih simpel, jelas, dan mudah dipahami, khususnya untuk manajemen tingkat atas. Berikut latar belakang dari AIS, yaitu perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut organisasi untuk mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan berbasis data. Nah, di sisi lain, jumlah data yang semakin besar dan kompleks seringkali menyulitkan pihak manajemen sendiri, khususnya di bagian eksekutif. Nah, dalam memahami kondisi organisasi secara menyeluruh, oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang mampu menyajikan informasi secara ringkas, relevan, dan mudah dipahami guna mendukung proses pengambilan keputusan yang strategis. Berikut adalah pengertian AIS sendiri. Apa sih teman-teman AIS itu? Nah, di sini saya jelaskan, yaitu Executive Information System atau AIS merupakan sistem informasi yang dirancang khusus untuk membantu manajemen tingkat atas dalam memperoleh informasi yang bersifat strategis. Nah, sistem ini menyajikan data dalam bentuk yang sederhana seperti grafik, tabel, maupun dashboard interaktif sehingga memudahkan eksekutif dalam memantau kinerja organisasi dan mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang komponen AIS. AIS terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Nah, komponen tersebut meliputi yang pertama ada hardware, yaitu perangkat fisik seperti komputer, server, dan jaringan yang digunakan untuk input, proses penyimpanan, dan output data. Kemudian yang kedua ada software, yaitu aplikasi AIS yang mengolah data menjadi informasi, dilengkapi dengan fitur analisis, laporan otomatis, dashboard, dan drill down. Kemudian ada database, yaitu kumpulan data terstruktur dari berbagai sumber seperti internal dan eksternal yang menjadi dasar informasi dalam AIS. Kemudian yang keempat ada user, yaitu pengguna utama, yaitu manajemen tingkat atas yang membutuhkan informasi strategis, ringkas, dan cepat. Dan yang terakhir ada interface atau dashboard, yaitu tampilan visual interaktif seperti grafik, tabel, KPI yang memudahkan pengguna memahami dan mengakses informasi. Kemudian ada cara kerja AIS. Nah, secara umum AIS bekerja dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal organisasi. Nah, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis menjadi informasi strategis yang relevan. Kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk visual seperti grafik dan dashboard yang memudahkan eksekutif dalam memahami kondisi organisasi serta mengambil keputusan secara cepat dan akurat. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan sedikit kelebihan dan kekurangan Executive Information System. Yang pertama yaitu mampu menyajikan informasi secara cepat dan real time sehingga eksekutif dapat segera merespon perubahan yang terjadi. Yang kedua, tampilan yang sederhana dan berbasis visual memudahkan pemahaman terhadap data yang kompleks, membantu meningkatkan efisiensi waktu dalam proses analisis dan pengambilan keputusan strategis. Terus selanjutnya ada kekurangan AIS. Yang pertama, biaya implementasi AIS relatif tinggi sehingga menjadi kendala utama. Yang kedua, kualitas informasi sangat bergantung pada keakuratan data yang digunakan. Yang ketiga, data yang tidak valid dapat menyebabkan hasil analisis menjadi kurang tepat. Dan yang keempat, membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai. Dan yang terakhir yaitu 5, memerlukan kemampuan pengguna dalam
menginterpretasikan informasi yang disajikan. Memerlukan kemampuan pengguna dalam menginterpretasikan informasi yang disajikan. Oke, di slide ini kita akan membahas tentang peran dari EIS. Jadi EIS itu sangat membantu manajemen tingkat atas dalam mengambil keputusan strategi. Karena data yang ditampilkan itu sudah diolah dan diringkas. Jadi pimpinan nggak perlu lagi analisis dari awal. Selain itu, EIS juga memungkinkan manajemen untuk memantau kinerja perusahaan secara menyeluruh lewat dashboard. Dari situ, pimpinan bisa langsung melihat kondisi perusahaan termasuk peluang dan juga resiko yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, EIS juga meningkatkan efisiensi manajemen karena semua data sudah terintegrasi dan otomatis. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus di bidang perbankan. Di industri perbankan, EIS digunakan untuk memantau kondisi keuangan dan operasional secara real time. Jadi semua data baik dari cabang maupun aktivitas nasabah itu langsung terintegrasi dalam satu sistem. Dengan adanya EIS, manajemen bisa dengan cepat melihat kinerja bank secara keseluruhan tanpa harus cek data satu persatu. Selain itu, EIS juga membantu dan mendeteksi resiko lebih awal, misalnya kalau ada penurunan kinerja atau peningkatan kredit bermasalah. Nah, dari informasi yang cepat dan akurat ini, pimpinan bisa langsung mengambil keputusan strategis supaya kondisi bank tetap stabil dan bisa terus berkembang. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Eksekutif Informasi Sistem atau EIS merupakan sistem yang sangat penting dalam mendukung kebutuhan informasi bagi eksekutif. Dengan kemampuannya dalam menyajikan data secara ringkas, akurat, dan real time, EIS dapat meningkatkan kualitas serta kecepatan pengembalian keputusan. Namun, penerapannya perlu didukung oleh kualitas data yang baik serta infrastruktur teknologi yang memadai. Nah, selanjutnya dari kelompok kami memberikan saran agar penerapan EIS dapat berjalan secara optimal. Organisasi perlu memastikan kualitas data yang digunakan tetap akurat dan relevan. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia dalam memahami teknologi informasi juga menjadi hal yang penting. Integrasi sistem yang baik serta pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan akan sangat mendukung keberhasilan implementasi EIS dalam jangka panjang. Terima kasih. I just had to let you know you're